kita berjumpa lagi di acara LB3. Lagi bincang-bincang bareng edisi spesial pakai telur. Kenapa saya bilang spesial pakai telur? Karena hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang istimewa, yaitu para penyintas COVID. Gimana nih teman-teman kabarnya? Halo, baik ya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Betul, lama sekali. Kayaknya terakhir tuh kita ketemu awal Desember ya. Iya, betul ya. Awal Desember banget udah nggak pernah ketemu kita secara lengkap. Ya, iya. Jadi follower kita tuh udah hampir 3 bulan nggak ketemu nih. Udah kangen banget deh. Ini kali pertama kita berjumpa lagi setelah awal Desember itu. Kenapa? Karena sebagian besar bisa dibilang anggota FOL ini ternyata terkena COVID. Boleh nggak yang terkena COVID angkat tangan? Saya. Ngaku. Jadi ini ada klaster yang kena, ini klaster yang nggak kena ya. Nah, klaster yang sudah selamat, ini klaster yang belum terkena. Terus selamat. Terus selamat Iya. harusnya. Puji Tuhan. Oke, kita akan berbincang-bincang. Semoga perbincangan kali ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian, supaya bisa mempelajari atau mungkin nanti akan berbagi tips-tips atau pengalaman supaya kalau misalnya di kemudian hari tiba-tiba terkena nggak usah panik gitu kali ya. Iya, Betul sekali. Oke. Buktinya kita aja masih ada kan sampai sekarang ya. Iya. Sekali. Untung COVID tidak mempengaruhi suara ya. Bener. Jadi masih bisa tetap nyanyi ya. Malah ada yang bisa ciptain lagu loh sekarang COVID. Oke, saya mulai pertanyaannya ya. Dari teman-teman ini kira-kira yang paling pertama kena duluan siapa nih? Saya. Kapan tuh? Kapan Cici Tata, kapan Cici Tata kena nih kira-kira? Kayaknya ya, aku lupa nih ya. Abis nggak mau diinget sebenarnya nih. Kayaknya tanggal 20 apa tuh? Desember. Oh, 20 Desember. 20 Desember. Jadi emang kita nggak pernah ketemu lagi dan saya kembali ke aktivitas sendiri, kerja. Kadang-kadang suka ke pasar juga gitu. Terus ya itulah kadang suka naik Gojek biar cepet. Kalau lagi mau apa gitu kan, nungguin atau bawa mobil kadang suka males, naik Gojek aja biar cepet. Tapi saya nggak tahu sih kalau ditanya di mana tak, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Karena kalau virusnya gede dan kelihatan, saya tahu nih kenanya di mana. Berhubung virusnya kecil dan kasat mata, kalau ditanya kok bisa sih kenanya di mana? Itu pertanyaan mendingan saya tutup, saya nggak jawab. Bingung gitu loh. Tapi kalau dibilang dari ini berhubung kita mayoritas yang kena nih, bukan berarti kita saling menularkan karena kita udah nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi kemungkinan memang diluarnya di mana saya nggak tahu. Gitu. Tapi waktu itu gejalanya apa tuh Tak? Yang bikin maksudnya, mungkin ada panas atau apa, jadi Tata berasa kayaknya kemungkinan saya kena COVID nih, kayaknya saya harus tes. Ada mungkin beda-beda kali ya teman-teman ya, karena gejala COVID kan nggak spesifik gitu. Kayaknya sih kalau aku beda ya, karena ada orang yang bilang panas, meriang, pilek, batuk, enggak. Kalau aku justru aneh, karena kebetulan, sorry ya, kalau cewek kan suka datang bulan tuh setiap bulannya. Nah itu memang tanggal-tanggal saya datang bulan, jadi memang setiap datang bulan pasti lemes, pusing. Nah itu memang biasa saya alamin, biasa banget. Hari itu juga begitu, ngerasain seperti itu. Tapi bedanya kalau bulan-bulan sebelumnya sakit, ini dokter saya nih, Thomas. Kalau dia udah pegang, udah dipijitin, sampai saya tidur, pasti sembuh gitu. Makanya waktu itu saya kan sakit, ngilu banget badannya. Ngilunya udah nggak, rasanya itu, ini tulangnya kayak dipatah-patahin. Pokoknya udah lemes banget, makin sore makin lemes, makin sore makin lemes. Saya bilang, "Yas, udah di mana?" Saya bilang gitu. "Saya lagi di jalan." "Oh oke, saya udah di jalan pulang juga," saya bilang. Dia bilang, "Makin malam sakit lagi." Saya bilang, "Yas, masih lama nggak?" Saya bilang gitu. "Saya udah nggak sanggup nih, saya udah nggak sanggup," saya bilang gitu. Dia bilang, udah mau sampai. Nah akhirnya malam dia kerokin saya, dia pijitin, kasih minum obat segala macam. Saya bener-bener
Pokoknya udah dah di situ saya udah nggak nyadar dah diapain sama dia dah. Udah apalah kasih obat segala macam. Akhirnya saya tidur juga, bangun pagi sehat, pokoknya walafiat. Terus berapa hari kemudian saya ditelepon, memang saya pernah, maksudnya ada komunitas, maksudnya memang saya bekerja, terus ada ini juga gitu. Dia bilang, swab kata dia gitu. Kenapa? Ada yang kena kata gitu. Tapi kan nggak selalu. Tapi saya baik-baik aja, saya udah sehat. Akhirnya saya pergi, terus nggak taunya dikasih tahu ada yang bilang temen ada yang kena gitu. Makanya saya ikut juga swab. Udah, saya pikir saya mah pasti sembuh lah. Orang saya ini udah nggak ada tanda-tanda apa. Cuman ya itu, setelah saya buka hasil, itu bener-bener deh, nggak pernah saya rasain loh. Saya lihat hasil ujian, lihat hasil kelulusan, lihat hasil rapot anak, nggak pernah sedeg-degan itu. Itu deg. Aduh, saya bilang, kok jadi takut ya gitu. Padahal saya yakin saya baik-baik aja, karena saya nggak ngerasain apa-apa setelah itu ya. Itu kan udah agak lama. Kok jadi takut begini ya? Pas saya intip emailnya, sebaiknya berobat ke puskesmas atau dokter paru gitu. Kami juga menyediakan dokter paru gitu, melayani dokter. Aduh, kenapa hasilnya begini ya? Belum saya buka loh, CT-nya berapa, positif. Aduh, kalau udah kayak gini mah alamat nih. Nggak saya buka, saya diemin aja. Apa ya? Tapi akhirnya buka. Orang pertama itu yang saya kasih tahu. Yes, positif. Saya udah, pokoknya kalau udah positif artinya mati. Di pikiran saya tuh positif. Wah, udah deket ke mati nih modelnya nih. Ya udah, akhirnya saya langsung isolasi, bobok gitu. Nggak tahu lagi deh, pokoknya ceritanya sampai di situ udah blank. Udah blank. Oke. Kalau setelah Tata siapa tuh kira-kira? Tata kan sekitar 20 ya. 20 kayaknya saya 20. 24 Desember. Oh, 20. Kok bisa inget banget tuh Koko Yesak 24 Desember? Soalnya jadwal saya mau terbang naik pesawat, jadi saya mengharuskan diri saya untuk tes. Padahal sebetulnya dibilang ada gejala itu ada tapi sangat ringan. Maksudnya cuma H-1 sebelum saya berangkat, H-1 sebelum saya tes, sempat ngalamin flu ringan sih, kan maksudnya itu akhir tahun Desember, Januari kan musim-musim memang pancaroba lah ya. Ya flu kayaknya hal yang biasa. Jadi saya pun juga nggak mikir khawatir yang gimana-gimana. Cuma karena kebutuhan harus terbang, tanggal 25 Desember saya harus terbang, jadi 24 saya tes. Ternyata ya hasilnya keluarnya ternyata kaget juga ya. Nggak disangka ya positif gitu. Batal dong terbangnya ya Koko Yesak? Iya, sedih. Ya tapi lebih sedihnya betul sih nggak jadi berangkat. Tapi pada saat itu saya cuma ngerasa bahwa secara tubuh saya benar mungkin Citata merasa kayak yang tadi juga ya bilang kayak fine deh harusnya enggak gitu. Kayak sempat merasa menolak. Enggak lah. Jadi nunggu hasil tes itu pertama awal swab antigen menunggu 2 jam keluar ternyata benar positif. Tapi kan kalau swab antigen itu katanya belum dipastikan belum pasti, itu COVID. Belum akurat. Jadi masih ada percaya diri dikit lah. Sombong dikit kayaknya enggak deh. Masih menolak gitu. Akhirnya sore-sore itu juga saya cari rumah sakit yang bisa tes swab PCR. Kan enggak, di rumah sakit yang saya tes antigen itu enggak bisa melayani PCR karena waktunya udah lewat. Jadi saya malam-malam cari karena saya masih pengen pastiin gitu. Akhirnya dapat di daerah Tangerang, rumah sakit jauh, lihat dari aplikasi yang bisa ngecek itu, ya udah langsung ke sana. Nunggu hasilnya 1 kali 24 jam. Jadi udah dipastikan pesawat saya harus batalkan gitu. Saya udah harus reschedule semua berangkat. Ternyata menunggu kebesokannya PCR-nya saya juga positif. Dari situ ya udah langsung mengkarantina diri sendiri aja, nggak langsung berinteraksi sama orang-orang. Ya udah saya juga langsung menjaga jangan sampai saya jadi carrier gitu kan. Ya itu sih pengalaman saya. Oke. Setelah Koko Yesak siapa nih yang kena nih? Mama ya. Oh, Mama ya. Nah, ini Mama ya nih kena ini nih. Kenanya kapan, tanggal berapa, terus gejala-gejala awalnya Gejala apa sama seperti Koko Yesak atau Cici Tata? Kenanya nggak tahu kapan, tapi tanggal 25 Desember itu
cuman meriang biasa sih. Cuma meriang, minum obat baik. Terus udah gitu, tapi kan memang kan Tata udah dinyatakan positif, jadi kita sekeluarga besar Rahmat itu, ayo kita swab gitu. Terus saya yakin dalam hati Sebelum saya. swab itu dulu ya, antigen dulu. Antigen sebelumnya itu antigen kita tanggal berapa tak? Antigen 23. hari 23. 23 betul. Tanggal 23. 23 Desember itu kita sekeluarga Rahmat antigen, panggil dokter. Hasilnya negatif semua. Cuman ya, tapi nanti ya ada sambungannya anak Tata 2 itu. Terus akhirnya kita negatif, tapi saya feeling kayaknya gue positif, bukan saya mengimankan. Karena saya itu deket sama Tata. Sempat makan dah. Sempat makan kita. Jadi saya yakin Tata haci ke pangkuan saya. Waduh, saya bilang begitu. Tutup dong pakai masker, saya bilang begitu. Dia haci gitu. Tapi saya yakin kayaknya gue kena. Tapi ya udah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, nanti hari Minggu tanggal 28 Desember saya akan di swab. Kalau hasilnya positif, kasih ketabahan buat saya nggak panik gitu kan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Benar tanggal 28 itu saya di semua keluarga Rahmat itu di swab. Yang positif saya, Delvin, Mami. Nah gitu. Saya bilang sama Mami kuat. Saya bilang begitu, iya Mami kuat gitu. Jadi kita itu semua dalam satu sama kameramen kita. Nah Delvin namanya, dia juga positif karena kita saat itu saya nginep di rumah cici saya. Pas dinyatakan gitu 29 ya. 29 itu langsung saya punya badan ngilu, nggak tahu sugesti atau gimana, itu rasanya ngilunya luar biasa, meriang, sakit kepala. Yang nggak pernah saya alami sakit kepalanya itu nggak pernah sebenarnya sakit kepala seperti itu. Biasanya saya minum obat sakit kepala setengah jam sembuh. Ini sampai 2 kali saya tungguin sampai setengah 3, terus sakit kepala berkelanjutan terus begitu. Saya gejalanya itu. Oh jadi gejala. Kalau berarti Ari terakhir nih Ari ini. Iya, gejala pertama itu. Masih ada sambungannya Cici. Oh iya Selfie. nanti disambung. Coba Ari gejala awalnya seperti apa itu? Gejalanya mules. Habis kita Iya benar. Yang lain meriang loh, kok yang ono mules ini. tanggal 19 kan ada Pak menghadiri Ini kita cewek mules ya. menghadiri wedding teman kita yang menikah itu ya. Oh iya Tanggal betul. 19 itu ada si selfie kan. Iya. Nah pulang dari situ mules. Bolak-balik kamar mandi. Terus aku kan kita teleponan Iya gitu ya. sempat ngomong. Apa yang rasain gitu si selfie ngomong kan. Gue bilang mules doang. Ya enggak berarti enggak covid katanya. Terus tenang dulu tuh. Terus tanggal 19 kan, tanggal 19 Desember. Terus nggak ada gejala apa-apa, cuman itu doang. Tanggal untuk memastikan tanggal 28 saya swab, ternyata positif. Terus habis dari swab langsung PCR kan. Nah, CT-nya tuh 24 saya habis PCR-nya gitu. Jadi kalau kenanya di mana udah nggak tahu di mana. Kalau dibilang kan tanggal 19 itu ada ketemu banyak teman lagi latihan di gereja, karena seharian itu latihannya. Habis itu wedding, mungkin badan udah drop, mungkin ya di situ mungkin COVID-nya nyerang. Ya emang kalau COVID ini karena nggak Imunitas. kelihatan, kita juga nggak tahu adanya di mana gitu ya. Kalau kelihatan kan gampang menghindar ya. Karena nggak kelihatan. Saat ya. itu imunnya juga drop. Kita mungkin punya aktivitas sendiri-sendiri yang saya emang kayaknya karena saya kan datang head itu. Kalau Ari kan kegiatannya padat. Nah ini nggak tahu nih, mungkin Ya. Tapi yang dipastikan sih pastinya kita udah menjalankan protokol kesehatan ya. Udah Maksudnya even di dalam keluarga, memang saya sebelumnya pun juga ngumpul ada makan keluarga. Terus saya di kantor juga harus memakai masker, menjaga jarak, sudah melakukan work from home sebagian. Ya protokol itu semua juga sudah dilakukan. Tapi balik lagi ya, COVID itu ya kita tidak pernah tahu dia berada di mana, dia adanya kapan, berada dari siapa ke siapa. Udah agak sulit untuk di tracking sih. Kalau saya. Ya kan karena kita tinggalnya juga kan bersosialisasi dengan Iya. nggak mungkin juga kita jadi petapa nggak ketemu orang kali ya. Iya betul. Jadi memang resiko itu Cuman pasti ya selalu karena ada. memang nggak ada gejala, kan gejalanya ringan gitu. Ya kita menganggapnya ya udah mungkin gejalanya cuman gini. Tapi ternyata itu tanggal 28 saya swab tuh antigen itu, lalu PCR. Ternyata tanggal 30 tuh saya nggak bisa tidur tuh. Mungkin karena nggak bisa tidur makin drop. Akhirnya tanggal 31 subuh, tanggal 31 subuh malam tahun baru. Jam 3 subuh tuh. Saya tiba-tiba ngerasa ini sesak, kayak ditekan, dada saya kayak ditekan, nyeri, lalu
kayak katanya oksigen di kepala berkurang. Saya pukul-pukul kepala saya kok nggak berasa apa-apa gitu. Wih, kepala saya kemana nih, kayak melayang gitu. Lalu pandangan saya buram tuh, agak gelap dan goyang. Wah, di situ saya panik. Nah, di situ saya panik. Harusnya nggak boleh panik gitu. Saya telepon teman di gereja, itu jam 3 subuh kan, saya telepon ini. Saya bangunin istri saya, kamu jangan panik tuh. Telepon semua orang, nggak ada yang ngangkat. Tiba-tiba Cimeri, cicinya mereka ngangkat telepon saya. Jangan panik, Ri, kamu ambil ini, hirup ini. Dia coba lakukan. Mulai tenang. Mulai berasa lagi kepala tuh. Oksigennya udah mulai naik tuh, Pandangan mulai kelihatan, mulai tenang, berdiri udah nggak oyong gitu. Saya berdiri nggak bisa berdiri, megang tempat tidur karena mau jatuh rasanya. Lalu udah mulai tenang, jam 10 pagi tuh ya, mulai beres-beres baju untuk berangkat ke rumah sakit. Saya berangkat ke rumah sakit ke Wisma Atlet, pakai nyetir sendiri dan oksigen di sini. Saya beli oksigen yang apa sih namanya itu? Yang kecil yang itu. portable kecil ya. Lalu saya hirup itu berangkat naik mobil nyetir sendiri. Jadi Ari ini keputusannya mengisolasi dirinya di Wisma. Kalau yang lain gimana nih? Ada yang di rumah kah atau ada yang di Wisma kah? Terus kenapa memutuskan saya di rumah aja, saya di Wisma aja? Apa karena lebih parah atau bagaimana, coba diceritakan? Kalau saya tanya suami saya dulu, Thomas. Tapi memang kita kayak nggak ada janjian, nggak ada apa, cuman pulang aja gitu. Maunya pulang, maunya di rumah karena saya rasa saya nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Cuman di kertas saya berharap nih kertas salah nih, saya bilang gitu. Pasti salah nih Yas gitu. Aku masih bisa cium kok, aku masih bisa rasa, nggak ada rasa udah nggak ada yang dirasa. Jadi pulang ya Yas ya, di rumah ya, iya kata dia. Jadi saya mutusin di rumah dan suami saya juga setuju. Ya udah di rumah aja, kata dia gitu. Ya, kalau saya sih dari mulai pas antigen swab testnya itu udah dinyatakan positif, meskipun saya menunggu PCR 1x24 jam berikutnya, malam itu juga saya langsung karantina diri sendiri sih sama saya juga udah nggak berinteraksi sama orang lagi, pulang nyetir nyampe tempat tinggal saya langsung saya mengkarantina sendiri, udah nggak keluar lagi. Inisiatif saya untuk mengkarantina diri sendiri aja. Kalau Mama Ya salah satu yang masuk Wisma nih. Kenapa nih pertimbangannya nih Mama Ya? Karena kan pada saat itu kan kebetulan suami kan ditugasin di Bandung. Oh ya. Jadi kalau saya di rumah saya sendirian dong gitu. Satu. Kedua, saya kan sering nonton TV, sering dengar berita, nonton berita. Kalau COVID itu biayanya besar, Selfie. Jadi saya pikir gini, kalau Tuhan berkenan saya masuk ke Wisma, banyak yang bilang kan susah. Tapi saya bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ini sendiri hidup kan, berdua sama suami. Saya gak punya anak. Jadi saya pikir daripada ngerepotin orang, lebih baik saya ke Wisma aja gitu. Toh juga di sana, saya lihat juga perawat-perawatnya, saya nonton TV terus Selfie selama COVID gitu, rajin gitu. Cari-cari berita gitu. Oh di Wisma kayak apa ya gitu. Ternyata gratis, tis, perawatnya baik banget. Apalagi buat tempatnya bersih, Suster Damayanti itu yang the best. Berarti Cici Lia sama Bang Ari waktu masuk ke Wisma barengan dong? Atau kita masuk nggak barengan Selfie, tapi di IGD yang barengan. Waduh, kalau di IGD berarti ada masa-masa kritis dong ya? Ada. Coba Cici Lia nih cerita nih. Ini masa kritisnya apa nih? Kayaknya menarik nih sampai masuk saya IGD. Saya 5 hari kan, aku di IGD 5 hari. Tapi mereka udah pas masuk nggak di IGD ya, Lia ya? Enggak, itu saya pas masuk 5 hari di IGD. Oh, terus begitu masuk IGD dulu. Saya masuk IGD, kalau dia langsung ke kamar biasa, kamar perawatan. biasa. Karena saat itu nggak apa-apa. Mungkin Cilia membutuhkan teman waktu itu, jadi ke nyusulin Bang Ari ya. Enggak, dia turun lagi ya, karena nggak kuat dia di kamar ya, akhirnya turun minta ke IGD. Bukan. Karena kan saat itu yang malam sebelum ke IGD itu, saya itu lupa ingatan. Oh, lupa ingatan? Ya, hilang kesadaran, bukan lupa ingatan. Hilang kesadaran. Suster sama dokter udah panik. Saya panas, semua panas, muntah, gejalanya muntah. Ini kan urat nih, semua nih sakit, ngilu semua sampai gigi pada ngilu. Udah nggak ada rasa. Jadi semua tuh saya campur aduk Selfie saat itu. Jadi saat itu saya saking panasnya di IGD kan penuh. Mestinya besok masuk IGD, tapi kamar IGD penuh. Jadi saya masuk di poli, di ruang poli itu. Oh, oke. Nah, jadi ditaruh di situ. Saya lupa ingatan sampai besok pagi. Ditanya namanya ibu siapa? Saya bilang nama gue siapa ya?
Tunggu sus, saya Lupa Oh, ingatan. hun ini. sampai gitu Ciselvi, karena kan panasnya tuh saya bilang gini, Panas ketinggian. iya saya kayaknya. bilang boleh nggak usah nama nih kasih saya obat, saya marah gitu, saya emosi gitu kan, boleh nggak saya kasih saya obat, jangan tanya nama, saya nggak tahu nama saya sus. Saya bilang gitu. Kata Waduh dokter, parah banget. Iya. Sampai nggak tahu nama sendiri. ponakan saya Delvin bilang gini, namanya Rosmelia dok, kamu diem, saya lagi ngetes dia, gitu. Tapi saya berasa, ah nama gue Rosmelia nih, gitu. Saya sama sekali nggak sadar. Sampai dibawa besoknya kan saya mungkin disuntik obat tidur atau gimana saya nggak tahu. Akhirnya saya tidur malam itu juga, tidur sampai besok pagi baru ke IGD. Ke IGD ketemu Ari, katanya ditanya nama juga sih nggak bisa tahu. Tuh Ari gimana Ari ceritanya? Bu, namanya siapa Bu? Katanya. Dia begini. Namanya siapa Bu? Namanya Lia. Sus, saya bilang. Kok bisa saya bilang- sampai ranjangnya sebelah-sebelahan? Itu dia Ciselvi, kita nyanyi kompak, Sakit pun kompak, IGD pun kompak. Jadi bisa belah-belahan sebelah-sebelahan. Gua minta sama susternya. Sus, itu teman saya Sebenarnya suruh di beda sebelah satu sana. ranjang. Suruh sebelah saya aja, saya bilang. Akhirnya susternya suruh sebelah. Maksud saya supaya kalau berdua kan tenang kan. Ada teman ngobrol. Apa maunya saya Lain. cuekin? Malah dia, gue dipunggungin sama dia. Terus kan meraung-raung kan. Aduh, gitu-gitu kan. Gue gak bisa tidur nih. Malah bikin makin pusing banget. Malah tambah pusing saya di sini. Dalam hati, untung cuma sehari ya, lu semalam doang gini. Dalam hati gue sehari doang, puji Tuhan. Berarti dia kalau kampus satu alma mater, satu jurusan. tapi benar, kalau kita, aku kan lagi IGD 5 hari tuh. Kalau ada orang tuh, ada teman kita datang, itu senangnya luar biasa loh. Iya benar. Seneng gitu gue masuk bareng sama lu lu. masuk di sebelah gue, senang gue awal-awalnya. Puji Tuhan ada teman gitu. Ada teman ngobrol gitu. Bukan malah senang, malah tambah pusing gak bisa tidur sama dia. Karena sakit kepalanya itu luar biasa Ciselvi. Sakitnya luar biasa. Kalau Ari di IGD karena apa? Karena pusing, apa karena sesak napas atau karena apa tuh? Saya kan diambil darah, terus tensi saya sampai 88, turun tuh sampai 88, rendah sekali. Jadi oke. tensi 88, diambil darah, terus IKG jantung kan. Terus mereka bilang, saya sebenarnya ada dokternya bisik-bisik sama dokter spesialis. Pas datang dokter spesialis, mereka bisik-bisik. Yang saya tangkap jantung gitu. Gue tambah drop. Buset gue. Mereka bisik-bisik depan gue. Ini kenapa mesti bisik-bisik sih dalam hati gue. Sebelumnya belum pernah jantung nggak ada kan? Nggak ada riwayat kan? Belum pernah nggak ada riwayat jantung. Ternyata itu rekaman jantungnya jelek gitu. Jadi berapa kali saya dalam sehari itu di EKG. Terus darahnya ada pengentalan. Oke. Terus paru saya tuh kayak nyesak gitu. Jadi memang agak berat gejala saya. Ya, tapi yang bikin drop itu pas bisik-bisik tuh dokternya di depan saya. Jangan dalam hati kepo gua, dong. dalam hati gua, aduh Tuhan lewat aku ini. Gitu. Sempat tuh berpikir, udah gak Tuhan, kalau memang hari ini ya udah. Gitu. Jadi teman-teman ya, itu waktu pas tanggal 31 Desember itu, Ari lagi gawat-gawatnya, sempat-sempatnya bikin video. Ngomongnya itu udah kayak kata-kata perpisahan loh, bener. Kita nonton sampai mikir, ini apa terakhir kali gue lihat muka Ari ya. Udah pokoknya ini banget gitu. Bener. Memelas banget, terus ngomongnya sambil Patah-patah ya. Tersengal-senggal gitu kan ya Ari ya. Ya memang sengaja bikin video itu kalau gua pun lewat dipanggil Tuhan hari ini, ya udah. Kenangan ya Ria, buat gitu. kenangan. Iya buat kenangan. Karena memang tapi bikin drop banget itu pas gua dengar dokter ngomong jantung gitu-gitu. Oh, gila. Nah kan ngomongnya depan gua lagi begini dia ngomong begini. Dia kok keingetan aja bikin kenang-kenangan buat kita ya. Sel, tapi waktu itu gue pernah pikir juga loh, padahal gue gak punya gejala ya, maksudnya gak tahu. Tapi gue pernah pikir gini, apa hari ini waktunya ya gitu. Tapi kan kita udah diajarin siap ya. Aku bilang ini, kalau memang Tuhan panggil sih siap sebenarnya. Cuman Tuhan tolong jagain anak-anak saya, aku bilang gitu doang. Gue pikir gini, gue waktu itu pernah ngomong sama Selfie nih, Sel kalau gue mati nyanyiin lagu ini di peti gue, ingat gak Sel? Iya. Gue bilang apa mungkin itu tanda-tanda waktu itu gue ngomong sama Selfie ya, mungkin gue mau dipanggil pulang, pikirnya gitu Ri, beneran. Tapi pelajarannya adalah walaupun gak ada gejala tetap harus
diperiksa gitu, periksa ke dokter walaupun nggak ada gejala. Iya, seperti Karena saya gitu, ya, dari tanggal 19 itu cuma mules doang kan, itu pun mulesnya cuma paling berapa kali doang ke kamar mandi, nggak parah-parah banget, bukan kalau diare mah nggak nyampe diare kali ya, karena masih mules biasa aja. Saya pikir kan cuman karena baru dari wedding salah makan kali gitu kan, ya udah karena mikirnya begitu, ya kita nggak terlalu khawatir gitu, tapi ternyata setelah beberapa hari itu dia langsung nyesek di sini. Nah, kalau Yesak sempat ngalamin masa-masa kritis kan nih, udah tinggal sendiri lagi ya. Sebenarnya saya paling khawatir sama dia sih. Iya benar-benar. Udah sendiri gitu ya. Ya kalau masa kritis, kalau semasa COVID kritisnya adalah saya ngerasain yang memang sempat sedikit bukan meriang tapi sumeng kali ya. Kayak sumeng-sumeng gitu, badan nggak enak. Kayak bayi aja kamu Meriang Sak, bukan Meriang ya? sumbang. Meriang sama sumeng sama ya? Apa Sumbang beda? buat anak kecil. Oh ya. Kan masih anak kecil. Ya, ngalamin panas meriang. ya, panas tapi nggak tinggi gitu tapi nggak kan. tinggi ya. Iya. Terus ngalamin yang namanya sempat sampai nggak bisa tidur karena kayak kepala nggak pernah ngalamin sakit, sempat sakit. Terus mulai flu, radang. Nah, radang itu yang menyiksa sebetulnya. Karena setiap nelen ludah sakit, Iya, makan betul. sakit, minum Kayak sakit. dibakar. Jadi fasenya tapi itu nggak berlangsung bersamaan. Jadi fasenya hari pertama sakitnya Satu-satu ini, hari kedua ini, tiga ini, sempat mengalami indera penciuman hilang pun di hari keempat. Jadi memang nggak bersamaan dari awal. Namun tapi saya juga meskipun mengalami gejala yang nggak begitu sampai sangat kritis banget, saya pun juga benar kata Bang Ari tetap harus ke dokter. Nah saya disarankan waktu itu harus periksa aja deh ke dokter. Jadi saya pergi sendiri ke rumah sakit untuk langsung ke dokter paru, spesialis paru untuk diperiksa semua semuanya gitu. Waktu itu kan karena saya kan paling khawatir sama Yesak nih karena sendiri. Jadi sempat WA ke Yesak kan. Iya. Pokoknya Cici setiap hari sehari 3 kali WA. Kamu mesti jawab. Kalau kamu nggak jawab 2 jam, Cici panggilin ambulan. Takut pingsan. kita dobrak terpaksa. Takut oksigen hilang gitu. Iya, terpaksa. Saya bilang udah saya ancam gitu. Kamu nggak jawab, Cici panggilan ambulan langsung. Nah, kita nggak tahu kondisi kan. Betul. Ya memang sangat luar biasa, Tuhan juga baik. Maksudnya banyak orang-orang yang maksudnya peduli dan mengasihi saya gitu, yang memperhatikan sebegitunya, baik dari rekan-rekan FO, dari gereja, dari keluarga, dari teman-teman dekat, dari pasangan saya juga. Siapa namanya? Boleh di open. Boleh dong. Disebut lah Sak. Berarti selain obat-obatan, selain dokter itu sebenarnya dukungan dari keluarga atau dukungan dari teman-teman itu sangat penting banget ya. Sangat penting. Pengalamannya gimana nih? Penting banget gak sih dukungan dari teman-teman atau dari keluarga supaya cepat sembuh gitu? Penting. Apalagi dari keluarga. Iya, nomor 1 dari keluarga Keluarga. sih yang kita butuhin. Karena pertama pikir, aduh ini pasti disalahin nih. Kalau aku ya, karena aku orang perdana dalam keluarga. Ya dong, perdana nih. Gue pasti mikirnya gini, waduh mati. Gara-gara gue, ini pasti kena nih, gitu. Apalagi beneran kena. Aduh beneran deh, ini mah pasti gue. Tapi Beban mental Jadi dong berarti beban, ya. iya, ada beban mental ya. Beban mental banget Itu dong. benar banget. Jadi pas tanggal 31 itu, saya nggak tanggal 30 ya, saya nggak bisa tidur kan. Saya bolak-balik. Aku kan di kamar sendiri isolasi ya. Terus saya lihat anak-anak saya di kamar sebelah sama istri. Saya keluar tuh dari kamar, melihat anak tidur sama istri di kamar sebelah. Gue merasa bersalah, gila. Gara-gara gue kena semua nih anak-anak gue sama istri. Emang anak gue nomor 1 kena kan sama istri kena. Yang nomor 2, nomor 3 nggak kena. Jadi merasa bersalahnya itu tak. Iya, Itu juga yang bikin makin drop kali ya. drop. Iya betul. Berarti rasa bersalah itu sebenarnya yang paling menyiksa dong ya. betul, selama betul. ini. Gak bisa tidur kata Bukan soal sakitnya ya, mungkin Iya. sakitnya kan ya jadi nggak enak makan, nggak enak ini. Cuman merasa jangan-jangan gua ini nularin orang lain. Nah, itu itu yang benar. benar-benar Iya. Iya. rasa bersalahnya itu Kalau ya. kita kena, kita udah kayak nerima dan oke, gue harus recovery cepet nih gitu. Tapi mikirin yang kena setelah saya itu, aduh bener-bener deh. Bener-bener kayak kita tuh dituding banyak orang gitu perasaan. Padahal sebenarnya mereka enggak gitu. Ya aku takutin nomor 1 yang kena dia. Karena aku deket banget kan.
Saya bilang ini kalau kena nih dia pasti parah. Karena imun dia rendah banget. Orang kita flu aja dia sehat bisa flu. Iya. Apalagi COVID. Nah ini aku orang pertama. Habis itu mami. Sama lah orang ke satu dan kedua yang aku takutin 2 orang itu. Ternyata mereka kena. Saya bilang mati. Satu keluarga pasti nyalain gue nih. Pasti. Karena mami sampai kena kan pikirnya. Tapi pas kita Zoom di hari Natal Kita itu. sering Zoom ya. Iya. Nggak ada satupun yang ngomong. Dan dikasih kesempatan saya bicara. Tata bicara gitu. Terus aku bilang aku mohon maaf. Karena kemungkinan karena aku nih. Kita semuanya kena aku bilang. Tapi mereka bilang jangan pernah pikiran gitu. Sebelumnya Thomas juga udah selalu ingat. Jangan pernah pikiran gitu ya. Karena COVID itu memang kamu bersama. Tapi nggak melulu dari kamu. Masih banyak gitu kesempatan. Ada yang ke pasar, ada yang pergi ke sini, ada yang beli Gojek dari GoFood-nya mungkin aja ya kan. Abang-abang itunya kan. Iya. OTG kita nggak tahu. Jadi bilang jangan pikiran gitu nanti kamu imunnya turun. Bukan kamu gitu. Jadi itu saudara pokoknya ingetin. Enggak lah ini memang harus terjadi gitu. Jadi ayo kamu semangat. Hari itu cuma saya doang ya. Iya. Sama anak-anak udah ya. Pas Natal itu kita Zoom Natal udah ya, anak-anak. bertiga, Jadi ayo bangkit. Bukan karena kamu kok. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Makanya sebaiknya teman-teman kalau ada kenalan yang kena COVID, sebaiknya jangan ditanya sih kenanya dari siapa, karena itu bisa menimbulkan rasa Beban. bersalah ke orang Betul. lain, beban Benar. gitu. Ya, betul, Sebenarnya betul. kan nggak ada orang yang sengaja menularkan gitu, nggak ada kan. Ya, betul, Kita juga betul. pengennya kalau bisa yang sakit kita doang, Betul, yang betul. lain jangan gitu. Ya tapi karena ini namanya virus flu ya memang menyebarnya cepat. Jadi mungkin harus agak hati-hati kali ya kalau nanya sesuatu ke, lebih baik kita berikan kalimat Mendukung, dukungan, ya, kalimat mensupport, menghibur, support positif. aja kali ya. Daripada mencoba berusaha mencari ini dari mana nih asalnya. Iya. Wah, agak berat juga. Orang pertama ya, maksudnya di luar keluarga ya. Orang pertama yang nguatin saya. Terus saya juga terharu gitu ya. Opa Jisung. MD kita. Oh. Kenapa Koko Jisung? Saya nggak pernah terpikir bakalan ada orang di luar keluarga. Dia sih nggak banyak ngomong. Dia cuma gini, sis semangat ya. Gitu, cuma gitu doang. Sis semangat ya. Cuman saya berpikir gini, kalimat lu sih simple dalam hati. Tapi ngena banget gitu. Saya bilang, gue pasti semangat. Demi anak-anak saya bilang. Kalau mau nurutin nggak semangat bisa. Tapi aku pikir, aku harus sehat supaya anak-anak sehat. Gitu. Jadi orang nomor 1 dia loh. Kalau yang lain gini, kok bisa kena sih? Kena di mana? Udah gak akan gue jawab deh. Cuma dia doang. Sis, dia gak bilang, lu kena ya ini? Enggak loh. Sis, semangat ya. Pasti bisa laluin itu gitu. Pokoknya kira-kira kayak gitu. Jadi kalimat positif itu membuat kita ya Iya. jadinya tidak menjadi beban pikiran pastinya. Kalau banyak ditanya malah ditelusuri dari mana, dari kemana aja lu. Iya, betul. Jadi orang kayak merasa lu takut sama gua kayak gitu. Jadi kita mikirnya merasa kayak bersalah atau merasa tertuding, malah jadi bisa bikin drop. Tapi ya balik lagi bahwa bagi si para penyintas, bagi saya pribadi, saya nggak mau sampai ada kepikiran begitu yang sampai melemahkan imun tubuh saya. Jadi saya pun juga berpikir positif. Malah orang-orang yang menanyakan, saya cuma bilang, oh baik-baik aja, semuanya berjalan, maksudnya semuanya aman gitu. Saya juga tidak yang sampai gimana-gimana banget. Jadi saya juga membuat orang, keluarga, rekan-rekan nggak sampai khawatir gimana gitu, karena saya mengakui bahwa yang selama saya sakit mengalami COVID kemarin itu banyak yang sangat memperhatikan, dan saya bersyukur banget sama Tuhan. Jadi saya nggak mau bikin orang lain juga yang berpikir terlalu over worried sama saya gitu. Karena itu akan menimbulkan efek ketika kita bilang hal yang positif ke orang juga akan menimbulkan balik ke saya positif. Jadi itu timbal balik sih buat saya. Saya nggak mau yang jadi kesannya, aduh ya nih kok kayak sakit, misalkan gejala flu dong. Ya nih aduh flu gua begini banget. Orang kan jadi bisa malah bikin jadinya tambah gimana gitu loh. Jadi saya maunya selalu merasa semangat aja gitu. Saya ditanya apa, baik gitu. Ya apalagi Ci Selfie gitu kan. Yang rutin menanyakan saya, baik Ci, masih aman Ci. Karena saya mau menumbuhkan positif di saya juga gitu. Cuman, Ci, saya udah penciuman saya hilang. Cari terasi aja, Sak. Coba dicium. Betul, terasi, parfum saya cari. Lebih banyak. Jadi kita nanggapinnya juga yang agak rileks aja, santai. Ringan Tapi ya, gini ringan. loh,
kalau pengalaman saya itu saya merasa yang perlu support itu bukan hanya penderita, tapi keluarganya juga gitu. Dalam contohnya misalnya Tata, semasa Tata waktu sakit, saya lebih banyak ngomongnya sama Thomas. Ya, betul. Karena saya takut entah Tatanya lagi gak enak badan atau apa, atau merasa lagi, maksudnya memang lagi nggak kepengen reply, tapi karena saya yang WA terpaksa reply. Jadi biasanya saya tanya Thomas, dan Thomas tuh setiap hari lah, hampir setiap hari ya Thomas, Ya, betul. pasti update. Nih Tata udah begini kondisinya gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu saran juga buat teman-teman, kalau memang ada keluarga sekelilingnya, nggak usah langsung dibordir ke orangnya gitu. Betul. Karena sempat saya nanya, ada salah satu anggota teman-teman kita juga yang kena. Begitu kita tanya, aduh sorry nih gue capek nggak bisa jawab. Nah salah satu cara kita bisa tanya ke keluarganya, nggak usah langsung ke orangnya, jadi nggak merasa beban juga sih gitu kali ya. Betul banget ya. Nah ngomong-ngomong soal keluarga nih, saya mau nanya juga nih sama keluarga nih, karena saya rasa kan memang keluarga itu walaupun nggak ngerasain sakitnya, tapi ngerasain stresnya pasti ya. Gimana Ya, nih? betul. Kebetulan kalau Thomas kan jelas nih suaminya Tata. Kalau Cici Cencen suaminya pun kena jadi COVID. Gimana Bang Thomas? Ada nggak kira-kira yang bisa di-share sebagai keluarga? Rasanya seperti apa atau bagaimana? Nah, ini saya juga bingung nih mulainya seperti apa. Jadi waktu istri sama anak saya kena gitu loh, saya cuman BS. Pertama istri saya kena nih, Tata. Saya cuman bilang, gua kena juga nih. Saya cuman bilang begitu. Itu kan otomatis lah, saya yang ngurus dia lagi, dia tadi cerita meriang apa gitu, saya yang kerokin dia, saya kasih minyak angin dan sebagainya. Saya cuma bilang, gue juga kena ini. Ya, saya nggak tahu harus mau ngasih apa dia, vitamin apa yang saya lakukan nggak tahu. Saya cuman ke apotik, saya bilang orang kena COVID kasih apa? Vitamin ini. Saya beli 2 set. Kan saya juga kena pasti. Ya kan, namanya saya ini. Ternyata saya di swab, saya nggak kena. Ternyata itu COVID itu betul kata yang sudah kena, mungkin pada saat kita drop, pada saat kita capek, pada saat ini. Jadi kalau saya berpikir adalah kita mesti sehat aja dulu. Minum vitamin lah, makan vitamin segala macam. Terus positive thinking, udah itu aja sih. Setelah itu udah pasti bisa. Serem, ada seremnya. Pada di karantina mandiri keberapa itu si Tata, handphonenya hang, accessibility-nya hidup, jadi ngomong terus. Dia cuman jepret. Pusing kan, kita lagi pusing. Tuh handphone ngomong melulu. Ngomong, terus ada WA. Apa yang di WA Dibacain. misalkan, kamu baik. Iya. Gitu terus, ada email dari ini, gitu terus berisi. Saya cuman ngeliat handphone begini. Ini kayak besi panas gue pegang. Kan saya nggak tahu COVID bagaimana ini kan, dari berita kan, wah serem begini. Saya cuman akhirnya saya buka sarung, saya betulin, udah saya nggak kena kok. Jadi apa namanya ya, untuk menghadapi itu bukan, dia kena COVID, bukan seperti itu ternyata. Kita cuman ya udah protokol yang pertama tadi ya, jaga jarak, ini kesehatan itu udah cukup sih saya bilang gitu loh. Jadi dari awalnya saya takut, lama-lama saya bilang Tuhan, gue mau sembuhin keluarga sama anak gue ini, istri sama anak saya. Udah akhirnya saya sembuhin, saya siapin semua makanan, masakan apa segala macam. Sedih, ada sedihnya. Malam Natal cuman nungguin di atas, ini anak istri gue lagi sakit tuh gimana ya. Malam tahun baru ini anak istri sakit ya gimana. Lama-lama sembuh ya sudah. Jadi sembuh sendiri. Kalau Lia waktu itu saya tantangin. Dia kan suka makan all you can eat. Saya cuma bilang all you can eat.
Suka Oh, Aice, transit. Aice, Iya, Aice. iya, iya, Aice. Saya bilang, saya nggak mau sebut lah tempatnya di mana. Saya bilang, lu bisa sembuh cepet. Gua traktir lu makan all you can eat steak. Makan sepuasnya. Bukan daging loh, steak makan sepuasnya. Brazilian, Tapi saat Brazilian. itu dia lagi hilang indera perasa. Loh, Nggak saya kan mempan. biar semangat kan. Saya udah biar Itu semangat. selesai. Sembuh. Iya. Selfie itu selesai. Udah keluar dari IGD. Iya, Oh, dia bilang, keluar dari iya GD. saya juga bilang, lu bisa sembuh cepet. Gua traktir lo all you can eat sepuasnya. Makan steak lo, gua bilang bukan yang daging irisan. Lu makan steak sepuasnya. Udah, tapi cuma dibaca doang sebetulnya. Itu sebetulnya buat penyemangat karena gue tahu dia suka itu, gue suka itu. Kalau si Tata yang dia bilang ini kayaknya gara-gara gue, saya bilang nggak bisa begitu. Kalau semua gara-gara lo, kenapa gue nggak kena? Saya cuma bilang begitu doang. Kan biar Jadi dia sebenarnya intinya bukannya secara otomatis ketemu orang COVID pasti ketularan, tergantung imun tergantung kita. sama betul. kita kan kalau udah pakai masker apa. Tapi Dengan- kalau ya makanya kalau dia bilang ini gara-gara gue ya, enggak gue bilang. Kalau gara-gara lo gue juga kena dong, gue di sebelah lo dulu. Karena zaman sekarang, Gitu loh. zaman sekarang udah satu dari 50 orang udah pasti kena. Jadi untuk menghindar udah nggak mungkin. Jadi Iya. yang satu-satunya cara, Cara ya kita harus jaga Iya, sendiri. imunnya Betul. kita ditingkatin. tinggi Iya. dan protokol ketat Betul. dan memang sudah terbukti walaupun tinggalnya serumah. Mm-mm. Serumah, seranjang, Iya. sesendok, suap-suapan aku sama dia. Mm. Sama Mbak Cen juga tuh ya kan, sama suami ya. Iya. Ya, nah Cen juga nih pengalamannya suap-suapan nih kayaknya nih. Bisa nggak kena juga nih. Wah, hebat Iya, ini. si Andi kena kapan pun juga nggak tahu karena dia termasuk orang OTG. Jadi dia itu benar-benar still yakin nggak kena COVID. Waktu tanggal 25 dia diare ringan itu kita masih ngumpul di rumah mama, masih acara keluarga, makan-makan sabu-sabu segala kan. Terus di rumah mama dia juga ada diare. Aduh, gue diare ini, dia bilang. Udah pulang rumah malam, dia suruh saya kerikin, saya pegang. Loh kok badannya anget ya? Terus ukur, enggak cuma 36 lebih. Oh ya udah aman, saya pikir kan. Nah, tanggal 29 atau 30 tuh saya teleponan sama si Yesak. Nah, Yesak bilang, "Ci, diare itu juga termasuk gejala COVID lu." Hah, yang bener lu? Iya, saya itu diare juga. Saya tuh juga cuma 36 lebih, Ci. Waduh, mateng dah kalau gitu kan. Terus saya bilang sama si Andi, "Anu kayaknya mendingan lu swab deh." Si Yesak itu bilang diare juga termasuk gejala COVID. Nah dari situ dia udah mulai ragu. Padahal dari tanggal 25 ke tanggal 30 itu kan udah beda hampir seminggu. Dia udah gak ada apa-apa, gak rasa apa-apa sama sekali. Jadi dia yakin tuh dia gak kena. Nah akhirnya swab itu tanggal 31. Dia yang paling pertama. Pokoknya swab dulu, kamu yang pertama. Ntar baru kedua, saya baru anak-anak. Dia swab itu udah langsung kelihatan positif. Pas dia positif dia udah kayak orang bego, bengong aja diem kayak orang syok gitu. Aduh kok gue bisa kena? Apa saya bilang kamu kena COVID? Aduh gimana saya sama anak-anak nih? Soalnya kan dari tanggal 25 ke tanggal 31 swab itu kita tuh udah makan bareng-bareng kongsi-kongsian. Pakai anduk juga, saya tuh biasa tuh di rumah sama anak-anak tuh pakai anduk tuh selalu ganti-gantian. Nggak pernah ada nama karena warnanya mirip-mirip. Terus si anak saya yang pertama itu badminton sama dia, satu botol aqua minum kongsian. Makan bakmi satu mangkok kuah semua juga kongsi-kongsian. Jadi pas si Andi positif, mati deh mah. Kita juga jangan-jangan positif nih. Ya udah dah, tunggu aja. Ternyata swab itu kita semua negatif. Pulang sampai rumah udah langsung buru-buru Andi isolasi di bawah, kita langsung pindah ke atas semua. Saya tunggu hari keempat atau kelima baru saya PCR karena saya takut, saya dengar pengalaman dari Lia itu takutnya masih inkubasi. Jadi saya baru PCR hari kelima. PCR hari kelima ternyata puji Tuhan kita berempat negatif. Cuman ya kalau Andi itu memang gak ada gejala. Tapi yang mungkin paling berat buat dia itu ya dia sendirian di bawah kan. Kita semua di atas. Jadi saya cuman turun pas pada saat dia mau makan. Saya siapin semua. Tapi juga waktu itu belum sempat pakai sendal tuh. Lia kan suruh pakai sendal. Saya masih nggak pakai sendal kan. Baru dikasih tahu alasannya kenapa. Baru saya mulai pakai sendal. Terus pakai sarung tangan doang juga sih. Piring semua saya pisahin. Cuman saya nggak pakai piring plastik. Tapi setiap kali dia habis makan saya selalu siram air panas. Cuman saya juga bilang, aduh mudah-mudahan saya sama anak tetap negatif gitu supaya saya bisa urusin dia, nggak repot juga gitu. Ya puji Tuhan kita berempat semua negatif sih. Tapi ya dia itu yang paling berat itu beban mental kalau saya lihat si Andi. Karena dia kan sebagai kepala keluarga dia yang kena.
Dia harus isolasi, dia nggak bisa cari uang. Jadi dia beban mentalnya itu yang paling parah. Dia nggak merasakan keluhan apa-apa, makan apa semua dia biasa. Tapi dia di beban mentalnya itu dia sebagai kepala keluarga itu ya, itu. Yang lebih berat sebenarnya menurut saya yang ngadepin orang yang lagi stres itu lebih berat sebenarnya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya nih mungkin salah satu pertanyaan yang banyak orang yang pengen tahu banget nih. Jadi saya mau nanya untuk Kelia dan Ari, di Wisma Atlet itu kegiatannya apa sih? Positifnya apa, negatifnya apa? Terus sepanjang hari kira-kira apa ada olahraganya, apa ada jadwal dokternya? Coba kira-kira supaya teman-teman kita yang belum pernah masuk Wisma Atlet ini ada gambaran. Kegiatannya saya setelah keluar dari IGD, pagi-pagi jam 7 udah dapat sarapan ya. Jam 6 udah dapat sarapan. Ada snack juga ya. 6:30 snacknya. Terus kita setelah sarapan, kalau saya sih belum sarapan, saya olahraga dulu, muter-muter di bawah. Ada juga instruktur itunya ya, senamnya. Aerobik jam 6 itu udah ada aerobik gitu. Selfie. Jadi lapangannya itu Itu instruktur aerobiknya pasien ada. COVID juga apa? Iya, pasien COVID katanya. Oh. jadi pagi-pagi itu banyak sekali orang di Denger-denger dangdutan di bukan? lapang. Bukan. Ada Ya, dangdut, ada dangdut bener. Ada Kalau saya dangdut. lari-lari aja sih, jalan, muter. Dangdut itu tanggal 31. Gitu. Jadi 5 kali putar, udah keringatan, naik, terus mandi air panas, terus sarapan. Siapin obat ya, disediain obat semuanya. Terus nanti siang Jam 12. jam 12 datang lagi makan Obat siang dan ya makan siang. sama obat. Terus nanti sore kadang-kadang ada yang olahraga juga. Kalau saya sih tidur ya, biasanya tidur. Terus habis itu makan jam 6. Kalau Begitu tiap hari. dokternya ada tiap hari ngecek atau Kalau gimana? kalau saya kan karena pengentalan darah jam 12 malam tuh jadwal untuk disuntik. Terus jam berapa ya? Sorenya sekali. Jadi jam 12 malam sama sore disuntiknya. Kalau kita bergejala, maksudnya kalau kitanya sakit-sakit gitu, berkelanjutan sakit, dokternya sama perawat itu sering datang ke kamar kita. Oh, datang ke kamar bukannya Datang kita yang ke poli Iya, gitu, bukan? kecuali kalau kitanya sehat, kita ke poli. Oh, Tapi kalau oke. kitanya sakit, perawat itu datang ke kita gitu, tensi, dikasih obat gitu. Pokoknya setiap saat saya bingung, saya bingung gini, kunci kemana kunci? Malam-malam kan kita mau kunci, masa kita nggak kunci? Iya, ini kan rumah sakit, bukannya hotel. Oh iya, lupa lagi gitu. Oh iya, jadi kan tidur was-was kan kita ya, kalau nggak kunci ruangan pintu. kayak hotel bintang 2-3 Ya bersih, antara itulah ya. bersih. Jadi gitu. AC ada ya, dikasih AC ada, iya. cups, Dispenser ada. dispenser ada. Tempat Terus tidurnya pun empuk. mandi air panas bisa. Iya. Gitu. Dan ini benar-benar free atau ada bayaran atau gimana nih? Free, benar-benar free ya. Free, benar-benar Free, benar kita nggak bayar apa-apa. Jadi Makanya bersyukur masuk free sekali keluar free gitu ya? Iya, bisa puji masuk Tuhan. Wisma Atlet ya, bisa di Puji Tuhan dokternya ya. bagus, susternya juga ramah-ramah. Setiap lantai itu nggak beda-beda suster, ini galak ini nggak. Semua itu mereka itu total baik semuanya. Baik semuanya. Berarti total Lia berapa hari tuh di Wisma Atlet tuh? Hampir sebulan. Hampir sebulan? Wow. Hampir Nggak sebulan. berasa ya Lia ya? Berasa sebulan ya? sebenarnya. Sebenarnya Gila. Kalau berasa. saya 12 hari. Itu udah stres, udah nangis, udah segala macam Ciselvi. Tapi saya bersyukur dengan ada COVID ini, Tuhan kayak bukain saya punya, gini loh, tadinya saya gimana males, kayaknya dosa-dosa itu dibukain semua tuh. Ini lo gini, gini. Jadi itu lebih hidup, tadinya saya hidup orangnya jorok gitu ya, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, saya bertobat di situ. Saya bertobat ya. Saya tadinya makannya pokoknya ya jorok lah, makan lemak-lemak. Berarti sekarang udah nggak mau Aicha ya? Tapi jangan dulu dah, ini aja napas masih ngap sih Selfie. Kalau daging dia belum tobat. Belum, enggak, kadang-kadang ya ada daging boleh dimakan, enggak ada daging enggak nyari gitu. Makanannya pun sebenarnya Oh iya makanannya Kemarin itu dimakan. juara banget loh Ciselvi. Makanan itu ya, daging, makanan itu enggak ecek-ecek loh. sayur. Sapi ya, sapinya juga gede ya? Daging sapi gede, saya kan gila makan sapi kan, sampai saya enek loh sama sapi loh. buah. Ada buah, ada sapi, ada biskuit,
ada susu Ada snack dikasih. juga. Itu benar-benar snacknya nggak snack yang abal-abal, snack enak, susunya juga nggak susu abal-abal, dagingnya juga nggak abal-abal. Kalau ikan tuh ikannya 1 ekor loh. Saya bilang begini, buset, saya bilang begitu, dahsyat juga udah kita gratis kasih makannya enak sekali. Berarti terima kasih banget sama pemerintah ya. Iya, terima Khususnya kasih. sama Pak Jokowi ya, Pak D Terima ya. kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya yang sudah sangat memperhatikan masyarakat ya. Iya, banget ya. Bahwa jadi pemerintah benar-benar hadir untuk Saya juga seneng perawatnya di sana kan kalau di rumah sakit kan kasih makan kan jauh-jauh karena kan cici saya Sari itu kan kena karena dia kan di rumah sakit kan dirawatnya. Dia bilang gini, kamu enak di sana, saya bilang begitu. Gua susternya jauh-jauhan sama gua. Kalau gua enggak dia rangkul gua. Terus kita saling mendoakan, susternya rata-rata kan ada yang Kristen juga, kita saling mendoakan, kuat ya Bu, baca Alkitab Bu, gini-gini. Benar-benar kita dikuatkan juga di sana seorang rohani juga gitu. Pokoknya ya bersyukurlah kita sampai jadi di sana. Mama ya pesan-pesan ada pesan-pesan Tuhan gak nih selama sakit COVID ini nih? Sebenarnya banyak tapi ntar aja kita ada setelah ini aja ya. Banyak sebenarnya kesaksian. Satu hal yang kecil gini. Sebelum saya ke IGD, saya itu kan benar-benar panas nggak tahu. Saya nggak tahu itu di ranjangnya itu bekas orang, mungkin bekas orang makan atau di mana di ranjang itu saya tidak tahu. Saya tidur, saya kan tidur kan lampunya selalu saya matiin. Saya tidur gitu saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba ini gini nyamuk set. Saya gini, saya pikir apa gitu. Seret, gini apa. Akhirnya kok apa sih ini kok lama-lama kok di jidat saya banyak banget gitu. Akhirnya saya nyalain lampu, cetek. Tahu nggak yang terjadi? Itu semut semua, semut merah. Aduh. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh jagain saya sampai satu pun saya nggak pernah digigit. Berapa jam saya di situ? Saya bilang Tuhan terima kasih kalau saya digigit kan udah panas, udah gini udah hilang kesadaran gimana gitu. Tapi saya bilang bersyukur sama Tuhan semut aja nggak berani gigit saya karena Tuhan jagain saya. Takut kena COVID kayaknya sebut. Ya bersyukur lah, maksudnya biasa kita suami istri juga. Saya sama Ferry, meskipun Ferry jauh, tapi saya seperti pacaran lagi. Pokoknya ya Tuhan banyak pulihkan lah di antara, bukannya saya bersyukur saya kena COVID, tidak. Tapi saya percaya COVID ini ada hikmahnya di balik COVID ini, bikin saya takut akan Tuhan lebih lagi gitu. Pokoknya sebenarnya banyak kejadian-kejadian saya cerita sama Cen ya Cen ya. Coba kalau Ari kira-kira pesan Tuhan atau yang paling berkesan yang Apa ya? Kan COVID ini ya virusnya makhluk kecil yang nggak kelihatan. Tapi ternyata setelah saya, kok selama ini kan masa sih gitu kan selama ini. Ada teman yang meninggal, hampir tiap hari di Facebook, begitu buka Facebook, ini meninggal. Masa sih sampai segitu gitu kan. Tapi begitu kita kena, ternyata benar gitu. Kayak diambang kematian gitu ya kan. Bagi saya kan udah sampai nyesak jatuh, aku sempat jatuh kan di rumah sakit Wisma. Saking sesaknya gitu. Saya gak ada apa-apanya ini kita ini. Gitu. Makhluk sekecil yang gak bisa kelihatan bisa dipakai Tuhan untuk ini loh. Masa kita udah istilahnya udah menghadapi realita hidup ini, masa lu gak mau berubah, gak mau betul-betul cari Tuhan gitu. Nah gitu, jadi COVID ini membuat kita, ya Tuhan kita gak ada apa-apanya gitu. Kalau Tata kira-kira apa nih Tak? Ada pesan-pesan Tuhan gak melalui ini? Pasti ya, banyak. Cuman satu doang yang saya simpulkan. Saya nggak seperti Ari dan Lia ya, sampai kolaps kayak gitu saya nggak bersyukur. Tapi walaupun saya nggak mendapati gejala sebesar itu, tapi saya bisa menangkap pesan Tuhan. Mungkin Thomas juga yang ngingetin. Kalau di saat saya sakit itu pada saat karantina, itu saya merasa saya di restart. Kata Thomas gitu, di restart. Kita menjadi manusia baru. Misalnya, yang tadinya kita terlalu banyak khawatir, ternyata penyakit itu nggak boleh khawatir kita. Terus misalnya kita terlalu banyak marah, setiap reaksi gini begini, setiap gini begini. Nah di situ diajarkan mikir dulu baru bertindak. Maksudnya udah nggak semua masalah tuh gede gitu kan. Jangan emosi gitu. Jadi Thomas bilang sebenarnya ini sama aja seperti zamannya Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh maksudnya. Kalau pada saat itu kan air bah seluruh dunia, sekarang feel seluruh dunia. Nggak ada bedanya.
Jadi kalau saya nangkepnya pesannya bukan buat orang lain ya, untuk diri saya sendiri, saya harus jadi manusia baru. Dan itu yang saya ajarkan ke anak saya juga. Kamu yang kemarin itu, kebiasaan yang jelek itu, udah boleh dirubah tuh, saya bilang gitu. Kita ini bertiga dapat kesempatan kedua, second chance untuk hidup. Jadi kita kalau bisa harus lebih baik lagi. Kokoh, Delbert kan udah pelayanan. Saya bilang kokoh pelayanan, harus lebih lagi, saya bilang gitu. Jadi pelayanan kita harus benar-benar jadi suratan terbuka biar orang lihat Yesus melalui hidup kita. Kalau kita nggak gampang marah, terus reaksinya ini, jadi belajarlah, walaupun kan manusiawi lah kalau marah ya. Tapi inget gitu, Thomas selalu gini, wah ini mau COVID lagi nih ya, kalau mau marah mau COVID lagi nih gitu. Jadi iya jangan marah, pokoknya kita lebih menata hidup kita jauh lebih baik daripada kemarin. Harus lebih bersyukur, harus lebih positive thinking gitu. Satu lagi ya. Berdoa juga lebih banyak ya Pak Guru ya. Iya. Sampai sekarang kebawa Ci Selvi. Satu lagi. Maksudnya jam doa kita biasanya jam doa gini. Tapi setelah COVID itu saya maksudnya kita lakuin, saya ya pribadi ya. Misalnya jam doa saya itu bangun biasanya saya ya doa pagi ya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi ya sekarang sama-sama. Terus saya biasanya suka nonton sinetron, ini saya matiin, saya baca Alkitab. Jadi memang bikin bener, jadi kayak seperti manusia baru yang Tata bilang benar. Gitu. Jadi ditata ulang hidupnya nih ya. Ditata ulang jadinya nggak mau sia-sia gitu. Ngapain gue sia-sia? Biasanya saya suka tidur siang, saya nggak tidur siang. Lebih baik saya baca renungan atau apa seperti itu. Gitu jadinya. Iya. Satu lagi selain itu gini. Jadi ini kan COVID ya. Sepertinya ada kayak keluarga paling dekat kita pun seakan-akan kayak jadi terpaksa harus nggak mau ngurusin kita gitu. Kita kan kena COVID, misalnya saya mau dibawa ke Wisma nih atau ke rumah sakit gitu ya. Keluarga nggak ada yang mau bantuin. Gimana mau bantu, takut COVID kan gitu kan. Nah di situ kita disadarkan orang yang paling dekat lu bisa ninggalin lu karena COVID ini. Ya memang karena yang terpaksa kan. Sekarang urusan lu sama Tuhan. Gitu. Saya diingatkan di situ. Siapapun di lingkungan yang paling dekat dengan lu bisa ninggalin lu. Jadi jangan berharap sama manusia, berharap sama Dia. Satu-satunya yang itu aja. Jadi berharap sama Tuhan aja kita. Ya, dan memang karena keadaan terpaksa kan. Misalnya ini saudara gue misalnya Lia nih, saya kena COVID. Misalnya ini saudara saya Lia, saya nggak bisa bawa diri saya ke rumah sakit misalnya ya. Minta tolong, nggak mungkin dia mau kan, karena takut kena kan gitu. Takut dia kena gitu. Jadi sekarang saya dengan keadaan ini saya belajar. Orang yang paling dekat lu pun bisa ninggalin lu karena COVID ini gitu. Sekarang urusannya lu sendiri sama Tuhan. Jadi jangan mengandalkan manusia, tapi harus mengandalkan Tuhan. Karena ada suatu saat bukan manusia meninggalkan, tapi manusianya mungkin memang udah tidak bisa lagi menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah gitu itu, ya. saya belajarnya di situ. Kalau Yesak, kira-kira apa nih pesan-pesan Tuhan yang sangat berkesan selama masa COVID ini? Ya, kalau buat saya pribadi, betul sih. Kalau seperti yang dialamin Citata, Bang Ari, dan Cilia, tidak seperti apa yang saya alami, tidak seberat itu yang beban COVID yang harus saya tanggung. Tapi saya pun tetap belajar satu hal lebih baik lagi, bagaimana saya selalu mengucap syukur sih. Maksudnya dalam segala hal, sesuatu yang terjadi, bukan yang tadi saya mungkin sempat sounding bahwa, aduh saya bukan sedih karena COVID-nya, tapi saya sedih karena nggak jadi berangkat gitu kan. Maksudnya saya udah planningin mau kemana, schedule saya kemana, semua harus tertunda, dibatalkan. Tapi itu hal sepele yang, aduh saya nggak boleh mengumpat nih. Maksudnya ini jangan-jangan memang ada jalan Tuhan. Ini kehendak Tuhan yang terbaik buat saya. Dalam hidup saya, alasannya apa saya tidak diharuskan berangkat gitu kan. Ya apapun yang terjadi, saya cuma selalu setiap hari itu selalu mengucap syukur sama Tuhan buat orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Bahkan sempat saya membuat satu kenangan video hanya untuk pribadi saya, maksudnya how grateful I am to God gitu kan. Saya berkesempatan, saya juga ada menghasilkan 2 lagu, tapi belum buat siapa-siapa. Jadi hikmat yang saya ambil adalah saya bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk mengucap syukur, dan
lebih bisa memberikan sesuatu yang positif gitu kepada baik diri saya dan juga bisa digunakan menjadi berkat juga buat orang-orang. Tapi memang ini nggak ada yang tahu sih. Cuma maksudnya Waduh, kayaknya nanti ini hanya perlu buat kita pribadi minta saya. nih videonya nih Buat sama lagunya. buat pribadi saya untuk hanya dari COVID ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Jadi memang saya ungkapkan itu di dalam sebuah lagu gitu. Itu Ya, sih. tapi kita bersyukur juga loh di bertahun-tahun kita di GSKI, kita dengar khotbah lagu tentang kematian gitu. Ya. Begitu kita dihadapkan dengan di depan mata istilahnya kematian itu kayak di depan pintu, di depan kita gitu. Benar, jadi udah kayak ada persiapan gitu. Nggak Jadi terlalu nggak menakutkan terlalu ya. menakutkan gitu. Udah siap-siap sih, Udah siap. Udah siap. Gak betul. sampai nangis guling-guling Enggak. gitu ya. Nggak perlu bersudi ya. Iya. Awalnya sampai- shock, lama-lama kita kan bisa menata emosi, Iya. kita udah bisa berdamai sama diri sendiri kalau kita COVID. Nah di situ kita banyak berserah. Jadi kalau Tuhan mau panggil juga nggak apa-apa, cuman pesan sponsor titip anak-anak gitu doang. Kalau saya, Kalau saya waktu pertama kali kena itu dibilang udah sampai bergejala pun saya nggak pernah nangis loh, Ci Selvi. Sedikit pun saya nggak pernah nangis, tapi saya nangis pada saat mami saya kritis saat di sana. Saya minta sama Tuhan, saya ngerengek, saya bilang, tolong minta satu mujizat lagi. Saya nantangin Tuhan, saya bilang, tolong satu minta mujizat lagi dari Tuhan, tolong sembuhkan mami saya. Saya cuma itu. Waktu saya aja saya nggak minta kesembuhan dari Tuhan. Saya bilang saya mengucap syukur apapun yang terjadi dalam diri saya. Itu saya bilang. Tapi saya nggak pernah nangis, setiap doa ya doa, baca kita. Tapi waktu mami saya kritis itu di situ saya nangis, kita semua keluarga nangis. Sepakat gitu. Puji Tuhan ya, saudara semua support semua, apalagi Cici Mary yang nggak pernah takut, dia setiap hari anterin saya makanan ke Wisma. Puji Tuhan Cici Mary, Ko Fendi itu bener-bener ya, itu malaikat kita Tuhan utus buat dia. Iya. iya, Betul. Bener gak? iya. Udah saya Ya, juga Pak Guru ya? Saya rasain. juga merasa. Dan banyak sih ya, orang-orang fluid ya, Pak Mark, Ibu Selvi, Pak Eras, tempat telepon juga saya, Iya, terus Pak Bapak pernah Kiong-Kiong, Pak Kiong ya. dan beberapa ada yang kirim juga untuk obat gitu ya, untuk vitamin. Walaupun sebenarnya di Wisma udah dikasih obat ya, Iya. vitamin. Udah banyak ya Ah, ah. obatnya. Bersyukur kita ada di tempat yang benar ya. Dukungan Ada doa. sahabat-sahabat yang menyayangi kita Iya. ya. Dukungan doa ya Dukungan dari doa semuanya dan segala orang macam. gereja. Dan waktu tahu juga mami katanya kritis di sana, saya coba juga datang untuk beberapa Iya. kali doain, saya urut-urut juga kakeknya gitu ya. Jadi kita juga di sana saling mensupport juga. Iya. Saya berapa kali datang jenguk Udah mami kayak ya. keluarga, maksudnya kita kan nih udah kayak keluarga ya, Iya, Vo betul. ini ya. Jadi walaupun nih saya orang perdana nih, saya dengar satu-satu jatuh pada COVID, ini hatinya sedih juga loh. Waduh dia kena, gitu. Jadi kayaknya rasanya Sedih, betul sedih gitu ya. Sedih. Iya padahal Apalagi kita udah sohibnya lama Mama nggak Maya ketemu ya. Iya. Sedih ya Chan? Sedih pas tahu Lama Yesa nggak kena, ketemu, semua tapi- kena. Jadi Paling- gimana nih Cici Cencen dari sedihnya itu ada pesan Tuhan apa nih untuk Cici Cencen? Yang paling sedih waktu lagi nggak bisa hubungin Lia tuh, udah berapa lama WA nggak ada tanggapan, saya cekin, aduh ini historinya udah berapa lama nggak dibaca-baca, kenapa ya, saya udah takut, aduh ini orang kenapa ya, sampai saking penasaran, akhirnya saya telepon si Sari, telepon saya ternyata Sari juga lagi di rumah sakit, aduh jadi berdua-duaan nangis pas denger si Sari ngomong si Lia lagi kritis, aduh saya udah perasaan udah campur aduk, itu juga waktu itu kan juga Andi juga udah lagi isolasi kan di bawah. Saya di atas. Wah udah campur aduk udah semua dah. Ya doa terus aja setiap hari. Terus sampai akhirnya dia bisa hubungin saya baru tenang. Cici Selfie juga saya cuekin 4 hari ya. Nanyain kabar saya nggak jawab. Jadi maaf buat teman-teman yang saya nggak sempat balas WA-nya, DM juga banyak. Saya minta maaf gitu karena saya nggak sanggup buat ngechat gitu kan. Karena saat sakit itu saya nggak pegang handphone. Saya lebih banyak waktu buat berdoa, buat ngurusin mami saya gitu. Jadi kalau waktu pas kalian sakit tuh saya sama Ci Mary jaga benteng. Biasanya Iya. setiap pagi nih kita nih langsung. Iya, benar. Curcol. Tapi ya kan Meh. kita punya GSKI Fluid kan bikin WA grup semangat selalu apa sehat semangat, gue lupa deh ya. Sehat, selalu. semangat, Sehat, apa semangat gitu selalu. lupa. Tapi itu kan saya bilang gini, sok-sok harusnya kita punya ini gitu ya, aku bilang ya. Sebelum ada Saya bilang gitu. bukan apa, semangat itu yang kita butuhin, beneran ngomong-ngomongan positif itu yang kita butuhin, terus sharing, kalau gue begini harus gimana ya. Jadi grup itu bener-bener membantu. Walaupun kita nggak ke dokter, nggak kemana, kan di dalamnya kebetulan ada dokter Agni ya.
Terima kasih banget dokter Ya, terima yang udah kasih juga. sharing-sharing. Iya, Terus sama teman-teman kita yang udah lebih dahulu negatif, saling berbagi. Jadi menurut saya bagus bikin Jadi community gitu. senang banget ya kalau ada yang lapor saya sudah negatif. Ya, Oh, lulus. langsung Sudah selamat. Jadi kita congrats. mau gini, ih kapan gue ya negatif, kapan nih gitu. Jadi lebih ayo gitu. Memacu diri sendiri buat Iya. cepat sehat, Heeh. sembuh. Jadi kalau ada teman kita yang negatif, oh kita makin semangat ini. Oh dia aja bisa. Sebentar lagi ya, sebentar Pasti lagi gua nih bisa saya gitu. nih gitu ya. Betul. Jadi memang thank you memang banget. tujuan grup itu salah satu ya kita pengen bikin create positif environment gitu, apalagi untung buat teman-teman yang isolasi mungkin sendiri di dalam kamar gak bisa ketemu keluarga, minimal dari grup bisa saling sharing kan sakitnya apa, kira-kira gejalanya sama nggak gitu kan. Kalau skala besar kan kita terima kasih buat pemerintah kita, khususnya Pak Jokowi. Kalau di GSKI kita terima kasih banget sama Pamak. Iya. Beneran. Sama Cici Selfie beneran. Pamak, Cici Selfie, Selfie, Kovendi, Bapak Gembala. Cimeri itu Bapak Gembala sama Wakil Gembala itu bener-bener fungsinya itu bukan cuma di gereja, beneran. Iya, betul. Bener-bener fungsi banget buat kita ini fungsi banget. Ya bukan cuma doa ngomong oh semangat ya gini, enggak. Perbuatan juga dikirimin madu, dikirimin vitamin. Ya memang bukan kita minta, kita nggak pernah meminta, tapi mereka punya kesadaran dan itu sangat berarti banget buat Pelayanan kita. yang sangat berarti di kehidupan nyata gitu ya. Iya Betul. benar. Jadi thank di you rumah banget. saya tuh udah kayak posko bantuan segala jenis ada dari obat, vitamin, dan si Komak tuh hampir setiap hari pasti ke JNE kirim barang karena nggak cuma aktivis, ada beberapa jemaat juga setiap kali mereka lapor langsung kan kita kirim. Jadi kemarin itu ada jemaat masuk ke Wisma Atlet nggak bawa sabun, nggak bawa shampoo, nggak bawa segala macam. Jadi Komak tuh malam-malam ya ke supermarket belanja bulanan buat kirim Luar ke biasa. keluarga Tapi jemaat gitu. inilah yang paling penting ya. Kita butuh apa langsung ada. Oke, ada teman kita kirim makanan. Kita sih kita nggak meminta ya, Nggak tapi ada berharap, yang itu loh yang kita butuhkan. Semangatnya di situ. Al teman kita gitaris. Ya, Bener Al nggak? gitaris. Al tuh nggak pernah. Gimana lu begini? Nggak banyak ngomong, nggak ada tindakan. Alamat lu di mana? Cuma gitu doang. Gue mau kirim ya. Semoga cepat sembuh. Semangat gitu. Wah, walaupun gitu juga kayaknya. Membuat semangat. Iya, juga. daripada banget. sekedar nanya gitu ya. Ada ya mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang ada mungkin temannya COVID ya sebaiknya jangan gitu ya. Iya. Nggak usah ditelepon, lu COVID ya gitu, nggak usah. Kalau mau dukunglah apa yang dia perlukan gitu. Atau diam aja udah. Diam, doain aja cukup. Doain aja. Ya itu yang Andi sempet ini lo pusing. Jadi setiap kali orang tahu dia kena COVID, selalu nanya kenanya di mana, gejalanya apa segala. Jadi dia makin pusing. Saya juga nggak ngomong ke siapapun jadinya karena saya menghargai dia punya privacy. Ya udah saya ini juga Tapi saya juga saya nggak diamin ngomong. aja, nggak usah dibalas. Itu juga sih yang kita lakukan juga itu. Nggak deklarasi, gue COVID, nggak. Padahal di grup kan ngomong biasa di grup kan karena udah sehat ya, tinggal ini doang. Di grup sekolahan itu pada heboh, aku mah biasa aja, nggak ngasih tahu juga karena bukan mau ngumpetin, bukan. Ditanyain kayak gitu jawabannya Iya, pusing. sebenarnya makanya udahlah. bukan niat ngumpetin, cuman dianya itu pusing ditanyain terus gitu. Jadi ya udah saya hargain dia, saya juga nggak ngomong gitu loh. Bukan maksud hati untuk ngumpetin gitu. Tapi luar biasa loh Mas Thomas, dia ngurusin yang sakit tapi satu rumah tapi nggak kena. Kalau istri saya kan ngurusin saya, walaupun udah isolasi, piring sendiri, sendok sendiri, cangkir sendiri, udah saya di kamar sendiri. Walaupun istri saya udah tutup ini, tutup itu, pakai sarung tangan, tetap juga loh kena. Ya sama seperti Cimeri sama Kovendi. Kan dikepung 4 orang dikepung. Tapi Cici Mary, Brian, Gary aman. Iya. Tapi kan kalian isolasinya di Wisma. Iya, Kalau akhirnya kita kan pindah. sekian Satu hari di rumah. Iya, kita satu Nah hari. begitu kalian udah pada negatif semua, baru Cici Mary chat. Sel kok kayaknya muka gue gatel-gatel ya, jangan-jangan giliran gue. Gue bilang Mer, jangan parno, kemungkinan kosmetik lu udah expired kelamaan gak dipakai. Jadi kadang kita juga harus bercanda, kalau nggak stres kan dengar kanan kiri semua istilahnya udah pada tepar ini semua nih. Harus saling menghibur diri lah kita berdua. Luar biasa ya. Tapi ya mereka Iya, Gembala sama jadi- Wakil Gembala kompak loh. ya. Kompak Padahal kan jagain. ketemu gue loh jagain. tanggal 19 itu di wedding,
temu gua sama mereka. Sama Ngobrol-ngobrol Cimeri lagi. juga ketemu. Kayak aneh aja ya, gembala sama wakil gembala sama istri nggak kena gitu ya. Nah, Begitu. Makanya kalau saya bilang ya, mungkin bagi saya itu saya sama anak-anak kena. Kalau buat saya itu yang saya dapat dari Tuhan itu kemurahan Tuhan gitu buat saya pribadi sama anak-anak. Maksudnya Tuhan masih kasih saya sama anak-anak tuh nggak terkena gitu, cuman Andi doang gitu loh. Ya itu menurut saya pribadi pesan saya yang dapat dari Tuhan tuh, yaitu kemurahan itu salah satu juga bentuk seperti yang Tuhan mau tunjukin gitu kalau dia itu peduli gitu loh sama keluarga saya. Kalau itu yang saya dapat itu. Nih mungkin udah lumayan Pura-pura Li. udah lumayan banyak, udah lumayan lama sekali nih kita ini. Jadi saya mau nanya pertanyaan terakhir nih. Nih kira-kira nih kapan-kapan nih kira-kira Fau siap nyanyi bareng lagi? Berani apa enggak nih? Udah berani apa? Masih takut Masalah nih? berani, tapi kan kalau saya masih ada rasa sesek sedikit karena saya kan orangnya nggak mungkin kata dokter bilang jangan kecapean gitu, tapi saya orangnya kan temennya kerja di rumah gitu. Oh, jadi kalau nyanyi kurang bisa ini napas panjang nih, napas panjang. Makanya hidup sehat, sekarang hidup sehat. Ya, Kalau Yesak Siap. napasnya masih panjang apa enggak nih? Nafasnya perlu mulai berlatih lagi nih. Kapan kangen justru dilatih sama Bang Ari lagi Kita nih. kapan lagi nih pelatihan Oh, vokal? boleh Kalau nih. kalau saya udah pelayanan ke kedukaan minggu udah. lalu. Oh. Ya berarti Ada. udah boleh latihan vokal Berarti lagi. sudah bisa mulai ini lagi ya kita ya. Boleh dong, mulai aktif Mulai lagi aktif. dong. Sebentar lagi Singer Pasca, nyanyi sebentar lagi. lagi nih. siap kata Jangan Cici Kalau Selfie. siap. Ya, siap. Siap. Cici Selfie, selama nafas masih kita bernafas nih, jantungnya masih berdetak, pelayanan terus. Yes, Amin. maju terus. Maju terus, Bagi pantang Tuhan. mundur. Iya. Walaupun napas sepot-sepot, maju terus. Belakang Kita- oksigen. Ada yang nggak kena, ada yang kena, tetap semua itu kemurahan Tuhan. Kita Iya. bisa lalui semua ini, Iya. kita bisa lalui semua, dan sekarang kita bisa ngumpul lagi, Iya. kemurahan Tuhan. Kayak mimpi gitu. ya Pak Guru ya, kayak mimpi kita ya. Jadi Cencen kan bilang, Tuhan masih peduli. Tapi bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita yang kena. Iya. Buktinya kita masih ada di sini gitu. Jadi kalau saya bilang anak saya gini, kalian harus bangga. Kita salah satu orang yang merasakan COVID, terus kita bisa sembuh gitu. Jadi nanti satu saat nih kalau kamu tua nanti bisa cerita, waktu tuh zaman COVID, aku kena tapi sembuh gitu. Sama jangan lupa nih para penyintas COVID harus mau jadi pahlawan Plasma ya? Donor plasma. pahlawan Plasma. plasma ini. Sebenarnya saya mau loh. Cuma nggak boleh. Ini yang boleh nih 3 nih. Nah, Saya udah nggak boleh. Harus ini. Tapi saya masih penasaran tadi yang buat pertanyaan Mas Thomas itu. Kenapa dia bisa nggak kena gitu Kenapa loh? Bisa ya? bertahan, Susah ya. bertahan ya. Satu rumah. Supaya orang Oh iya, yang benar. menyaksikan kita ini bisa belajar gitu. Walaupun caranya ya? walaupun keluarga kena, Ya. tapi ada support nggak Berapa ditinggalin gitu loh. Tak berapa iya. lama tak Thomas tak ngurusin Kita orang? dengarin dulu. Iya, Gimana? Lama, lama banget. Iya. Sampai nih tau gak? Tunggu. Sampai hari ini nih tayang ini kita ini saya ngomong ini di sini sekarang. Dia masih enggak seperti orang normal loh. Kalau orang dokter kan bilang 11 hari udah boleh berkumpul kembali seperti normal. Dia enggak. Masih jaga jarak. Sampai sekarang. Nah, itu gimana Kita tuh dengarin ceritanya? dulu apa Thomas, rahasianya. jelaskan. Minum vitaminnya apa gitu. Ini jelasin susah. nih. Iya dari tadi mau dengar. Jadi mungkin ini anak istri saya kena. Kalau saya kena, mami mertua saya kena juga. Yang jaga mereka siapa? Ya kan? Cimeri ngurusin si Lia, siapa si mami. Saya waktu awal sih memang takut. Karena teman bilang, lu gila Tom. Ada 3 orang sakit, lu jaga di bawah. Dengan CT rendah semua. Dengan Siti rendah semua. Saya diam-diam siap di oksigen. Dia nggak tahu. Ya kan? Setiap hari saya tanya, nafas lu gimana? Nggak apa-apa. Apa yang dirasain? Nggak apa-apa. Saya tiap hari cuma denger lagu Pak Eros, judulnya Kau Damai Sejahtera. Kau damai sejahtera. Lagu Natal kita ya. Iya. Itu saya bilang, gara-gara itu saya jadi damai sendiri. Tadinya tegang gitu ya. Kalau masalah ruam kulit saya juga merasakan. Saya telepon Cimeri, Ci, gue kok ruam-ruam.
Terus saya ke apotik, kata orang apotik, itu biang keringat karena saya olahraga terus setiap pagi. Saya pikir COVID baru kan begitu, ruam-ruam gitu. Terus akhirnya saya pakai salep, pakai makan itu, besokannya semuci, gue udah sembuh, Ci. Sama gue juga udah sembuh kata Cimeri. Jadi saya tiap hari yang saya WA, selfie, Cimeri, sama kakak saya ada satu. Dia cuman bilang, mami kadang-kadang WA saya, Thomas nggak apa-apa, Mi. Padahal mah hati udah dak dik gitu ya. Terus saya nanya, Tom, mereka gimana? Nggak apa-apa. Si Cimeri udah segala macam. Saya kadang-kadang suka WA dia sak. Gimana sak? Udah mulai nggak berasa nih. Ya udah tenang aja dikit lagi juga. Ini Tata juga udah begitu. Jadi saya masak, yang tadinya tidak biasa masak saya masak. Yang tadinya saya tidak ngepel, saya ngepel. Yang tadinya saya nggak pernah ke pasar, saya ke pasar. Saya cuman masak aja. Sampai suatu hari saya diprotes. Masakannya keasinan. Saya ketawa. Orang diprotes harusnya marah, saya ketawa. Berarti anak istri gue udah sembuh. Diprotes seneng. Diprotes seneng. Baru saya tantangin. Sengaja ditambahin lebih ya garamnya ya. Saya baru tantangin, lu mau makan apa kalian? Makan ini. Saya lihat di YouTube kan nggak bisa masak saya. Saya lihat YouTube, saya ke pasar, oh begini. Saya foto. Saya jadi kayak ini. Di Serpong makanannya ini, di Pik makanannya ini, di ini. Jadi foto-fotoan gitu. Seru. Jadi kita cuman ya harus lucu gitu. Jadi harus gembira semua, gembira kayak semuanya sampai sembuh semua. Jadi sampai sekarang saya kalau dengar lagu Kau Damai Sejahtera masih suka nangis saya. Gitu. Jadi kalau pengalaman saya sih, jadi sebelum kalian pada positif tuh saya sempat ketemu juga sama orang-orang yang ternyata dinyatakan positif. Jadi saya sama Komak itu sempat ngobrol juga nih ya, kok bisa kita dikepung tapi kita nggak kena gitu. Terus kita akhirnya berkesimpulan gitu bahwa Tuhan itu sudah punya rencana. Kalau kita nggak kena, artinya kita akan jadi tangan Tuhan untuk bantu orang-orang yang kena. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Betul. Karena kalau semuanya kena, nah siapa yang mengurusin? Pasti Tuhan akan sisakan orang-orang yang tidak kena, yang membantu saudara seiman. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi saya, Cici Mary, Pak Pendi, Komak itu hampir setiap hari sih kita ngobrol terus ini. Ya karena kami merasa bahwa ya kami ini istilahnya dipisahkan Tuhan supaya bisa bantu orang gitu. Ya itu sih yang mungkin pesan Tuhan buat sampai awal-awal itu adanya si Tata tuh si Yanti itu saya bilang, Ti, tolong bikinin kuah ini nanti saya tinggal isi sayurnya aja. Saya nggak bisa masak, gimana masak? Oke, dikirimin. Taruh aja depan pagar, nanti saya keluar. Jadi saya ke pasar cuma beli sayur, daging, saya potong-potong, kuahnya dari Yanti. Ya, jadi pertama kali aku... Awal-awal kan saya bingung kan. Enggak, kalau awal-awal itu malah sebenarnya dia rada enteng untuk ngurusin makan. Karena semuanya supply. Cici Mary, Yanti, Sari, semuanya supply. Semua. Lama-lama satu tumbang. Kan ngurusin sendiri-sendiri. Mulai kelimpungan. Masak apa? Dia bingung. Tapi ya Tuhan kasih hikmat lah. Pelan-pelan dia masak sendiri akhirnya. Hebat. Jadi baru tahu pekerjaan ibu rumah tangga ternyata nggak gampang ya. Tapi setiap malam kita doain sih. Maksudnya Tuhan jagain Thomas gitu. Jagain Papias. Supaya dia harus tetap sehat untuk rawat kita. Jadi setiap malam kita memang doain banget. Keluarga besar. Khususnya Thomas. Terus keluarga besar yang kena, keluarga besar yang nggak kena, teman-teman yang kena, sampai ke satu Indonesia didoain gitu. Doanya gitu, pokok doanya gitu. Jadi lama banget doanya. Ya gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu kali sharing-sharingnya nih teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan pesan di kolom komentar atau komen nanti salah satu dari kami pasti akan menjawab begitu. Apabila followers merasa sangat diberkati dengan acara ini, jangan lupa kasih tombol like, dan kalau belum subscribe jangan lupa juga subscribe
channel GSKI Fluid. Oke, mari sekali lagi kita berikan salam LB3. Oke. LB3. Tiga. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.